Selamat pagi semuanya anak-anak. Bagaimana kabar? Wah, luar biasa. Baik anak-anak, sebelum Bapak menyampaikan materi kita hari ini, terlebih dahulu kita menyerahkan segala aktivitas kita ini kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, sebelum Bapak menyampaikan materi ini, terlebih dahulu Bapak menyampaikan apa tujuan kita mempelajari sebuah sistem pendingin ini pada sepeda motor. Tujuan kita mempelajari sistem pendingin ini pada sepeda motor anak-anak, yang pertama adalah siswa diharapkan dapat menjelaskan apa itu fungsi sistem pendingin. Tujuan yang kedua anak-anak adalah siswa diharapkan dapat mengetahui komponen-komponen sistem pendingin pada sepeda motor. Tujuan yang ketiga anak-anak adalah siswa diharapkan dapat menjelaskan cara kerja sistem pendingin pada sepeda motor. Dan tujuan yang terakhir adalah siswa diharapkan dapat mengetahui apa kerusakan dan bagaimana cara perbaikan terhadap sistem pendingin pada sepeda motor. Nah, inilah yang menjadi tujuan kita untuk mempelajari sistem pendingin ini pada sepeda motor. Seterusnya anak-anak, sistem pendingin. Nah, sistem pendingin ini pernahkah anak-anak kami pernah mendengarkan apa itu sistem pendingin? Nah, sistem pendingin ini anak-anak tidak asing lagi kita ya mengenal apa itu sistem pendingin. Nah, sistem pendingin ini anak-anak, jangankan hanya pada sepeda motor yang menggunakan sistem pendingin ini, manusia saja membutuhkan sistem pendingin. Seperti apa itu sistem pendingin anak-anak? Seperti udara, apalagi seperti air, seperti apa lagi anak-anak ya, seperti kipas dan lain sebagainya. Nah, seperti apa itu sistem pendingin pada sepeda motor? Nah, anak-anak, fungsi daripada sistem pendingin ini pada sepeda motor yaitu membatasi temperatur kerja dengan cara mencegah terjadinya panas yang berlebihan akibat terjadinya pembakaran atau pergesekan komponen-komponen mesin sepeda motor. Jadi, dengan adanya sebuah sistem pendingin ini pada sepeda motor, maka mesin bisa teroptimal semaksimal mungkin. Jadi, tidak terjadinya panas yang berlebihan pada sebuah kendaraan atau pada sebuah mesin tersebut. Seterusnya anak-anak, jenis-jenis sistem pendingin. Nah, jenis-jenis sistem pendingin ini anak-anak ada dua jenisnya. Yang pertama adalah jenis pendingin udara dan jenis pendingin cairan atau pendingin air. Nah, apa itu ya sistem pendingin udara ini anak-anak? Nah, marilah kita mengetahui ya bahwa sistem pendingin udara ini anak-anak bahwa merupakan sistem pendingin yang bersumber dari luar pada saat mesin berjalan melalui sirip-sirip pendingin yang berada pada kepala silinder maupun pada blok silinder. Nah, ini yang menjadi sistem pendingin udara pada sepeda motor. Artinya bahwa pendingin udara ini berdasarkan atau bersumber dari luar, di mana menghasilkan udara ini pada saat sebuah kendaraan itu berjalan melalui sirip-sirip pendingin. Itulah yang dimaksud dengan sistem pendingin udara pada sepeda motor. Seterusnya anak-anak, pada sistem pendingin udara ini juga terdiri dari dua tipe berdasarkan cara kerjanya. Nah, yang pertama anak-anak adalah pendingin udara alami. Nah, pendingin udara alami ini anak-anak bahwa di mana pendinginan terjadi pada saat sepeda motor berjalan melalui sirip-sirip pendingin. Artinya anak-anak, udara dari luar menyirami sebuah mesin melalui sirip-sirip pendingin yang berada pada blok silinder. Nah, inilah yang disebut dengan sistem pendingin alami. Yang kedua adalah sistem pendingin udara paksa. Nah, sistem pendingin udara paksa ini anak-anak adalah di mana sistem pendingin ini bekerja berdasarkan sebuah kipas ya, berdasarkan sebuah kipas yang mempercepat proses pendinginan terhadap mesin. Nah, di mana pada saat mesin ini berputar sehingga menghasilkan sebuah udara melalui kipas.
Jadi kipas ini dihubungkan di dalam sebuah magnet, sehingga pada saat magnet ini berputar, maka kipas akan bergerak. Jadi kipas tersebut menghasilkan sebuah udara, sehingga terjadilah proses pendinginan secara maksimal terhadap mesin tersebut melalui sirip-sirip pendingin pada blok silinder maupun pada kepala si silinder. Itulah yang menjadi perbedaan atau pendingin udara yang digunakan pada sepeda motor. Seterusnya anak-anak, mekanisme kerja. Bagaimana cara kerjanya? Artinya seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa pada saat sebuah kendaraan itu berjalan, maka udara dari luar akan masuk ke sirip-sirip pendingin. Jadi sirip-sirip pendingin ini akan menyerap ya panas terhadap blok silinder yang telah panas tersebut. Jadi dari mana ya udara ini? Bahwa dari luar. Jadi melalui sirip-sirip ini sekeliling blok silinder ya atau kepala silinder, maka disitulah tersalurkan udara-udara untuk mendinginkan sebuah mesin tersebut. Nah, apa fungsi sistem sirip-sirip pendingin ini? Ya, fungsinya adalah sebagai penghantar panas dari dalam mesin, dan kedua adalah sebagai pengarah. Jadi sebagai pengarah ini artinya melalui sirip-sirip ini ya dikasih sebuah pembatas. Jadi melalui pembatas ini ya ada celah-celah ini akan masuk udara di dalam sirip tersebut, sehingga udara akan mendinginkan dinding-dinding blok silinder yang terdapat dalam sebuah mesin. Nah, itulah yang menjadi proses atau cara kerja sebuah pendingin ini, udara ini untuk mendinginkan sebuah mesin. Seterusnya anak-anak, yaitu contoh pendingin udara alami. Seperti apa contoh pendingin udara alami ini? Seperti yang tertera pada gambar ini, bahwa sistem pendingin alami ini digunakan pada sepeda motor sport, kemudian digunakan pada sepeda motor matic, kemudian digunakan pada sepeda motor cup. Ya, seperti apa dia? Ya, seperti pada Super S25, seperti Mega Pro, ya seperti Karisma dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi contoh daripada pendingin udara alami yang digunakan pada sepeda motor. Contoh pendingin udara paksa ini anak-anak seperti apa? Seperti jenis-jenis matic. Banyak ya jenis matic, seperti Honda Beat, kemudian apalagi sepeda motor Vario dan lain sebagainya, di mana kipas ini dihubungkan langsung di dalam sebuah magnet. Jadi dalam sebuah magnet ini terpasang sebuah kipas. Ketika poros engkol atau magnet ini bergerak atau berputar, maka kipas ini akan berputar secara otomatis, sehingga kipas tersebut menghasilkan sebuah udara seperti yang tertera pada gambar ini. Artinya udara ya akan masuk ke sirip-sirip pendingin ketika kipas ini berputar. Itulah salah satu contoh cara kerja pendinginan sebuah cara paksa ini dalam sebuah mesin sepeda motor. Tuh. Seterusnya anak-anak, pendingin cairan atau pendingin air. Nah, jadi seperti apa itu sistem pendingin cairan atau sistem pendingin air? Adalah dia mengatakan di sini bahwa merupakan sebuah sistem pendinginan mesin dengan mensirkulasikan cairan pendingin atau coolant ke dalam mesin. Jadi artinya air langsung berada di dalam sebuah mesin, atau air ini dapat bersirkulasi ya. Yang membuat persirkulasian ini adalah sebuah pompa. Jadi cepat pendinginan dalam sebuah mesin karena sebuah pendingin ini berupa sebuah cairan, sehingga lebih maksimal kinerja sebuah mesin pada saat mesin itu panas. Jadi tidak mudah terjadi overheating atau tidak terjadi panas yang berlebihan dalam sebuah mesin, karena proses pendinginan ini adalah langsung cairan berada di dalam sebuah mesin. Itu. Seterusnya anak-anak adalah komponen sistem pendingin cairan atau sistem air. Apa saja komponen-komponennya anak-anak? Terlebih dahulu kita mengetahui bahwa
bagian-bagian sistem pendingin air ini terdiri dari beberapa bagian atau beberapa komponen. Yang pertama adalah ada reservoir tank, radiator, ada pompa air, ada termostat, ada pipa atau selang, dan lain sebagainya. Jadi melalui bagian-bagian ini, itulah yang menjadi kelompok besar terhadap sistem pendingin cairan ini yang digunakan pada sepeda motor. Nah, seperti apa fungsi setiap daripada komponen-komponen pendingin cairan ini pada sepeda motor? Seperti kolan. Yang pertama kolan ya anak-anak, bahwa berfungsi dia sebagai mendinginkan mesin, menaikkan titik mendidih, menurunkan titik beku, dan mencegah karat pada bagian-bagian dalam mesin. Jadi artinya dia bisa mendinginkan langsung, kemudian menghilangkan juga karatan ya di dalam sebuah saluran-saluran air pendingin dalam sebuah mesin, sehingga kolon inilah tidak sembarangan digunakan ya pada sepeda motor. Jadi bukan seperti air langsung kita masukkan. Jadi ada kolon yang diharuskan digunakan pada sepeda motor ya, itu seperti pada gambar ini. Kemudian adalah pipa atau selang cairan pendingin. Jadi tentu pipa ini apa fungsinya? Nah, fungsi daripada pipa ini adalah sebagai penyalur daripada air pendingin terhadap mesin ya, dari radiator ke termostat, kemudian dari termostat ke pompa, dari pompa ke mesin, kemudian dari mesin ke radiator. Jadi melalui pipa inilah menjadi saluran ya sebagai pengantar air pendingin dalam sebuah mesin. Itu. Kemudian anak-anak adalah tangki penyimpanan. Jadi fungsi daripada tangki penyimpanan ini adalah sebagai penampung sementara dari air radiator dalam mesin, kemudian disalurkan ke dalam kisi-kisi radiator pada saat mengalami pemuaian. Jadi terjadinya adalah pergantian air pendingin ini dalam sebuah tangki penyimpanan ini ketika terjadinya pemuaian terhadap air tersebut. Ya, jadi ada pergantian ya dengan adanya air pendingin di dalam sebuah tangki penyimpanan ini atau reservoir pada sistem pendingin cairan. Kemudian anak-anak adalah radiator. Jadi radiator ini fungsinya adalah sebagai melepas panas kolon pada saat melewati pipa radiator. Jadi sebagai tempat pendinginan ya, sebagai tempat pendinginan air ketika terjadinya air yang panas yang keluar dari mesin, sehingga mempermudahlah pendinginan terhadap air tersebut melalui sirip-sirip pendingin yang ada dalam sebuah radiator. Seperti yang tertera di sini adalah ketika air itu ya masuk pada saluran ini ya, maka udara dari luar akan menyirami sirip-sirip tersebut, ditambah dengan adanya kipas yang dipasang dalam sebuah radiator tersebut, sehingga pendinginan yang dilakukan oleh sebuah kipas ini maka bisa cepat dingin air yang telah melintas dalam sebuah radiator tersebut. Jadi itulah fungsi daripada radiator ini adalah mempercepat pendinginan kolon agar air yang melewatinya bisa teroptimal ya, bisa tidak terjadi panas yang berlebihan. Kemudian anak-anak adalah radiator kap. Jadi radiator kap ini adalah sebagai tutup daripada radiator. Jadi fungsinya adalah sebagai penutup untuk mencegah kebocoran kolon dan sebagai klep bertekanan untuk menaikkan titik kolon. Jadi fungsi daripada tutup ini adalah merupakan pencegahan daripada keluarnya sebuah air kolon atau air pendingin dalam sebuah radiator, dan sebagai juga tutup sebagai tekanan. Artinya ketika terjadinya pemuaian terhadap air pendingin tersebut, maka disinilah terjadi pergantian air antara reservoir tank masuk lagi ke dalam sebuah radiator. Jadi dalam sebuah tutup radiator ini ya, janganlah kita membuka secara langsung ketika mesin itu pada saat hidup atau pada saat mati. Jadi di sini dia mengatakan bahwa jangan melepaskan radiator kap ya pada saat mesin dalam keadaan panas ya. Jadi yang harus kita hindari di sini adalah jangan kita langsung membuka tutupnya ya, di mana di dalam sebuah saluran air pendingin itu masih terdapat dalam sebuah tekanan. Jadi untuk menghindari itu kita tunggu mesin itu sampai dingin. Kemudian anak-anak
cooling fan. Jadi cooling fan ini adalah berfungsi untuk mengalirkan udara, untuk menurunkan suhu coolant. Jadi dalam sebuah kipas pendingin ini, ya, di dalam sebuah radiator, ya, terdapat dua perbedaan. Ada kipas yang digunakan dalam sebuah tipe sport, yang dimana hidup sebuah kipas ini berdasarkan suhu yang dialami oleh sebuah mesin atau air pendingin. Kalau dia itu sistem pendingin yang menggunakan kipas, ya, atau kipas yang digunakan dalam sebuah jenis tipe matic, jadi agak besar kipasnya, di mana kipas ini langsung dihubungkan dalam sebuah magnet seperti pada sistem udara, ya, sistem pendingin udara paksa, ya, yang digunakan pada jenis-jenis matic. Jadi kipas ini langsung dihubungkan dalam sebuah magnet, sehingga pada saat magnet itu berputar, maka bersamaan kipas ini bergerak sehingga menghasilkan udara untuk mendinginkan air yang melintas dalam sebuah sirip-sirip pendingin terhadap radiator. Nah, itulah yang menjadi fungsi daripada fan ini, untuk mempercepat pendinginan terhadap air yang melintas dalam sebuah radiator, ditambah dengan udara yang dari luar, ya, untuk menyirami sirip-sirip pendingin yang ada dalam radiator. Nah, itu. Kemudian water pump. Water pump ini berfungsi untuk memompa cairan pendingin supaya dapat bersirkulasi. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa sifatnya sebuah pendingin ini adalah dia bersirkulasi. Jadi dengan adanya pompa ini bisa terjadinya pergantian, ya, terhadap air pendingin melalui saluran-saluran atau melalui pipa-pipa air pendingin di dalam sebuah mesin. Nah, itulah fungsi dari pompa. Jadi kalau memang tidak ada pompa ini nggak bisa bersirkulasi. Nah, di mana pompa ini juga, ya, terdapat dua saluran. Ada saluran masuk dan ada saluran buang. Jadi saluran buangnya itu langsung ke mesin. Jadi saluran masuknya itu bersumber dari termostat. Nah, itu seperti inilah gambar yang terdapat dalam sebuah water pump atau pompa cairan pendingin dalam sepeda motor. Nah, kemudian anak-anak, termostat valve. Jadi termostat ini sebagai pintu atau kartu yang mengatur aliran coolant. Jadi apa fungsinya? Adalah mengatur aliran coolant, ya, atau air radiator dalam mesin ke blok silinder berdasarkan suhu mesin. Jadi termostat ini dia bekerja pada suhu 80 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Jadi secara otomatis katup ini akan bekerja, ya, merubah jalur daripada air pendingin masuk ke mesin atau ke pompa. Jadi termostat inilah yang menjadi katup penyaluran terhadap cairan atau coolant dalam sebuah mesin. Jadi inilah fungsi daripada termostat, ya, di situ. Kemudian anak-anak adalah cara kerja sistem pendingin air atau pendingin cairan. Jadi apa? Ini adalah sebuah rangkaian atau alur daripada sistem pendingin air, ya, anak-anak ini. Kemudian ini dalam sebuah saluran ini ada radiator. Ini komponen-komponennya tadi. Ini radiator, kemudian ini saluran-saluran melalui pipa, kemudian ini termostat, kemudian ini pompa tadi, kemudian ini sebuah mesin yang terdiri dari silinder blok, kemudian silinder head atau kepala silinder dan blok silinder, kemudian ini saluran tadi. Jadi di mana pada suhu rendah, anak-anak, pada saat suhu rendah, jadi air ini melintas pada bagian saluran termostat bagian atas, di mana termostat ini memiliki dua saluran. Nah, saluran pertama adalah air yang keluar dari mesin akan melintas pada bagian katup atas ini. Jadi dia akan keluar masuk lagi ke bagian pompa. Jadi ketika keluar dari mesin ini ada dua arah terhadap cairan pendingin atau coolant, di mana ada yang masuk dalam sebuah radiator dan ada juga yang keluar atau yang masuk dalam sebuah termostat. Jadi dalam saluran yang kedua ini adalah ada saluran bagian bawah ini, di mana saluran air pendingin yang keluar dari radiator. Jadi pada saat air radiator ini dalam keadaan suhu rendah, jadi katup bagian atas ini akan terbuka. Jadi disinilah melintas sebuah cairan atau coolant keluar dari termostat masuk ke bagian pompa. Nah, seperti ini cara kerja atau posisi daripada sebuah termostat pada saat posisi suhu coolant rendah. Kemudian pada saat
posisi masih dalam keadaan masih belum begitu mendidih ya airnya ya. Gitu. Jadi inilah prosesnya. Jadi saluran ini daripada termostat akan dua-dua ya, melintas sebuah cairan. Jadi satu arah outputnya langsung masuk ke pompa. Jadi ketika pada saat suhu tinggi anak-anak, jadi secara otomatis termostat ini akan menutup katup bagian atas ini, sehingga air pendingin yang keluar dari mesin akan langsung masuk ke dalam radiator ini, sehingga keluar dia masuk pada katup bagian bawah terhadap termostat, sehingga keluar dia langsung ke pompa. Jadi ketika air ini memulai melintas dalam sebuah radiator, maka udara dari luar tadi ya, dari luar akan mendinginkan air tersebut ya melalui sirip-sirip, dan ditambah dengan kipas yang dihubungkan terhadap radiator tersebut. Jadi cepat proses pendinginan terhadap air yang keluar dari mesin. Jadi itulah rangkaian ya, atau cara kerja daripada sebuah alur sistem pendingin ini pada sepeda motor. Nah, ketika pada saat air itu sudah beralih atau posisi jalur air pendingin itu dari termostat beralih ke bagian termostat bagian bawah ini, seperti yang terlihat pada gambar ini, maka dari radiator akan keluar dia ke bagian jalur bawah ini, sehingga dia langsung ke pompa. Jadi dari pompa lagi masuk dia ke mesin. Jadi itulah terjadinya persirkulasi atau terjadi pergantian air terhadap sistem pendingin yang ada dalam sepeda motor ya, anak-anak. Gitu ya, itu. Kemudian pemeriksaan sistem pendingin pada sepeda motor. Seperti apa pemeriksaan yang harus kita lakukan? Yang pertama anak-anak adalah pemeriksaan tinggi permukaan kolan. Yang pertama adalah kita mengetahui bahwa posisi tangki ini, reservoir tank tadi, bahwa kita mengetahui di mana letaknya terlebih dahulu anak-anak itu. Jadi kita melihat dalam sebuah tangki itu terdapat dua yang kode atau dua batas maksimal air pendingin yang ada dalam sebuah tangki tersebut. Ada upper dan ada lower. Jadi upper itu adalah batas maksimal banyaknya cairan coolant dalam sebuah tangki tersebut, dan lower adalah batas kurangnya ya air pendingin atau cairan coolant dalam sebuah tangki tersebut. Jadi ketika dia itu di bawah lower, maka harus kita melakukan penambahan, apalagi kalau memang benar-benar tidak ada lagi di dalam tangki tersebut coolant atau air pendingin. Jadi harus kita lakukan penggantian atau penambahan secara langsung. Nah, itu ya anak-anak, harus kita melihat ya batas-batasnya. Kemudian anak-anak adalah penambahan coolant. Jadi penambahan coolant seperti apa? Bagaimana cara kita menambahnya? Jadi setelah kita mengetahui di mana tempatnya, maka kita buka tutupnya ya, seperti yang tidak pada gambar ini. Kita buka tutupnya, artinya ada yang di bawah jok berada ya, letak daripada pemasukan sebuah air coolant ini atau air pendingin ini dalam sebuah reservoir tank, ada juga di samping radiator. Jadi berdasarkan tipe kendaraan ya pada sepeda motor. Jadi kita melakukan ini, kita buka tutupnya ini, baru kita masukkan coolant yang sudah kita tambahkan dalam sebuah reservoir tersebut. Nah, itu cara penambahan coolant. Kemudian adalah kita juga melakukan penambahan dalam sebuah radiator. Jadi yang harus kita lakukan penambahan dalam sebuah radiator ini, terlebih dahulu kita melepaskan sebuah cupnya atau covernya, kemudian kita membuka tutup tangki penyimpanan ya, kemudian tutup radiator kita buka, kita tambah. Jadi di sini juga kita harus hati-hati anak-anak ya, jangan membuka radiator cup dalam kondisi panas, coolant dapat menyembur keluar. Jadi ketika ada seseorang menyuruh kita untuk mengganti atau menambah sebuah air radiator pada mesin masih dalam keadaan panas, atau kendaraan mesin itu baru berhenti ya, jadi jangan coba-coba untuk membuka. Jadi air yang ada dalam sebuah radiator tersebut akan meluap karena masih memiliki sebuah tekanan. Kenapa ada tekanan? Karena adanya pompa. Jadi harus kita hati-hati bagaimana cara menambah air radiator atau coolant dalam sebuah radiator maupun dalam sebuah reservoir tank itu. Kemudian anak-anak, nah demikian saja materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Tentu melalui materi ini ya,
anak-anak bisa mengetahui bagaimana cara kerja dalam sebuah sistem pendingin pada sepeda motor, kemudian apa itu fungsi sistem pendingin pada sepeda motor, kemudian bagaimana cara perbaikannya, ya, dari penambahan coolant dan bagaimana cara kerjanya, sehingga dapat kita melakukan, ya, sistem, dapat kita juga mengetahui seperti apa sistem pendingin pada sepeda motor. Jadi demikian saja materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada yang kurang paham, silahkan disampaikan melalui di dalam grup yang sudah kita buat, sehingga melalui materi ini dapat benar-benar anak-anak bisa memahami dan bisa bermanfaat sesuai dengan apa tujuan kita dalam mempelajari sebuah sistem pendingin pada sepeda motor. Demikian saja anak-anak materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Sebelum itu, Bapak akan menyapa kita. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam satu hati.